Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa loncengnya dibunyikan ya. Thank you. Yap, ini ada serpian tembok ya. Kali ini aku mau buat video untuk edukasi supaya kita lebih berhati-hati. Padahal kelihatannya sepele tapi ini termasuk fatal ya. Jadi ada beberapa yang aku reka adegan, tapi ini adalah kejadian nyata. Bisa dilihat dari video-video ini. Enam hal yang kita abaikan namun akan menjadi celaka buat anak. Sebenarnya sepele tapi ini tuh fatal banget. Yang pertama di sini adalah 1. Terkunci di dalam mobil. Ini adalah reka adegan dan ini adalah cerita asli aku. Jadi aku manasin mobil, anak aku taruh di dalam dan gak taunya aku gak berpikir panjang. Dia itu ngelok, Lashira itu ngunci pintu sendiri. Dan ini reka adegannya. Dan ini adalah reka adegan posisi kalau misalnya anak ada di dalam mobil dan gak bisa ngapa-ngapain. Hal pertama yang dipikirkan pasti pecahkan kaca, tapi wait. Yang pertama adalah menggunakan kunci serep. Kunci serep itu penting ya mams ya. Jadi kalian gak usah panik kalau misalnya kebetulan ini aku posisinya masih deket rumah. Nah, kalau misalnya yang jauh dari rumah atau kita lagi di luar kota kita gak bawa kunci serep, hal yang perlu dilakukan adalah seperti ini. Oke, sekarang posisinya kalau kita di luar kota. Nah, kita panggil tukang serep. Nah, ini tuh ada besi dimasukin sama dia nih, sama si tukang kunci ini. Dimasukin ke dalam, ya kan? Tanpa memecahkan kaca mobil. Jadi ada triknya. Tapi sebenarnya ini untuk orang-orang yang ahli ya guys ya. Jadi sistemnya itu adalah besi ini mengklik locknya itu supaya dia kebuka pintunya. Nah ini kalau misalnya untuk anak bayi yang di dalam biasanya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau misalnya dua, terkunci di kamar sendirian. Yap, ini adalah kejadian aku sendiri juga. Bisa dilihat ini itu pintu kamar aku sebelum dihancurkan. Dan ini adalah pintu kamar aku yang sudah dihancurkan. Jadi kejadiannya itu adalah kunci kamar aku itu masih nempel di dalam. Yap, buat para moms nih ya, ini tuh sebenarnya hal sepele, kayaknya kita nggak berpikir sepanjang seperti itu dan nggak taunya ini tuh fatal banget. Jadi anak aku kekunci di dalam, gedor-gedor sampai kebetulan dia juga mau pup dan udah setengah jam di dalam. Aku akhirnya mau nggak mau aku ngebobok kamar ini. Ini hasil pembobokannya seperti apa. Jadi para moms di sini, yuk yang punya balita yang masih kuncinya ada di dalam, entah itu di kamar mandi atau di dalam kamar, buru-buru dicabut ya moms, supaya nggak terjadi kejadian seperti aku terulang kembali ya moms. Dan ini bisa dilihat untuk before dan afternya seperti apa. Ini untuk beforenya. Dan ini untuk afternya. Mau gak mau manggil tukang kunci ya moms. Ami gitu dong, dicun Aminya. Dicun. Mana dicunnya? Oh lagi sholat.
3. Serpihan tembok. Buat kalian nih yang rumahnya ada serpihan tembok harus hati-hati ya. Bisa dilihat ini masuk ke kupingnya kakak Zilvan. Dan ini adalah kisah nyata aku ya. Nih, ini ada serpihan tembok. Jadi ceritanya kakak Zilvan di sini tidur di kasur dan nggak taunya Lashira di sini ngopek-ngopekin tembok ya guys ya. Pas ngopek-ngopekin tembok dimasukin lah tuh ke kakaknya, ke kuping kakaknya. Dan kita semua sebenarnya kurang tahu udah berapa lama serpihan tembok itu nempel di kuping kakak Zilvan. Untuk tipsnya di sini adalah kita harus dan wajib banget cek secara berkala menggunakan senter kuping anak kita. Jadi kalian gak usah perlu korek-korek, tapi kalian harus ngecek aja gitu. Pakai senter HP juga boleh. Yang kedua, kalau menemukan sesuatu jangan dicabut. Jika kita menemukan sesuatu benda, jangan langsung dicabut ya mams. Kenapa demikian? Karena aku menemukan sesuatu lagi setelah berselang 6 bulan kejadian itu. Kejadian anak aku yang pertama yang cowok. Dan di kuping Lashira ini ada tisu. Langsunglah aku bawa ke THT. Dan gak taunya di THT itu adalah gendang telinga mams. Gendang telinga. Bukan tisu mams. Jadi buat kalian ya para moms, kalau misalnya menemukan barang sesuatu di kuping anak-anak kalian, udah jangan langsung ditarik. Coba kebayang gak sih itu gendang telinga ditarik, itu darah semua keluar, bisa-bisa amit-amit anak kita budek ya kan. Itu ketarik semua dan itu kata dokter THT, ini adalah gendang telinga. Lebih amannya kalau ada sesuatu langsung ke THT ya. Nomor 4, pakai sendal. Ini adalah video rekaman kakak Zilvan ketusuk paku. Buat para moms nih ya, jangan bosan-bosan mengajarkan anak kita kalau keluar rumah pakai sendal. Even kalau misalnya biar sehat kakinya bla bla bla. Aduh udah deh, mendingan pakai sendal aja. Karena apa? Karena ini itu wajib banget buat kalian kalau misalnya udah kena paku, harus banget suntik tetanus. Ya. Karena temannya bapak aku itu adiknya kena paku payung ya mams, dan 2 hari kemudian dia panas dingin langsung meninggal. Dan buat kalian itu wajib banget suntik tetanus kalau misalnya kena paku, jangan disepelekan ya. 5. Minuman boba atau jelly ya. Yang ini kalian udah sering denger lah ya. Menjadi biru lubang keuangan, menandakan kurangnya oksigen dalam tubuh gadis ini. Sang kakak segera melarikannya ke rumah sakit, tapi gadis tersebut sudah dalam keadaan tak sadarkan diri pada saat itu. Sayangnya meskipun pihak medis telah melakukan CPR, nyawa gadis tersebut tidak terselamatkan lagi. Kuat menyedot, 3 boba melesat masuk ke dalam trakea, menghalangi jalan nafas dan membuatnya tersedak. Para ahli medis mengingatkan bahwa tekstur lembut boba yang berasal dari tepung tapioka ini adalah makanan yang memiliki resiko penyumbatan. Dalam jumlah yang banyak, boba bisa memblokir saluran pernafasan. 6. Buka pintu mobil. Untuk video ke-6 ini itu menurut aku termasuk fatal ya. Karena posisinya aku biasa naruh barang depan rumah seperti ini, depan pintu. Ini tuh kejadiannya jam 6 pagi dan aku masih bangun tidur dan agak-agak linglung ya. Ternyata anak aku udah di dalam dan aku berpikir anak aku itu masih tidur. Dan gak taunya dia sudah bangun. Pas aku buka pintu, ternyata dia nyender pintu dong. Ini simulasinya moms ya. Kebayang gak sih? Ini aja tuh sampai separah itu jatuhnya. Nah, nih lihat nih bekas jatuhnya dari hasil buka mobil, dia nyender pintu mobil. Dan ini 5 dari 6 video cerita nyata aku ya mam. Semoga video ini menjadi edukasi bagi kita semua agar kita lebih berhati-hati. Dan semoga video ini bisa minimalisir resiko supaya tidak terulang kembali kejadian seperti apa yang aku lakukan ya mams. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.